Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Matematika Halaman 2 kelas B. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Afif, NIM akhir 0048, dan yang selanjutnya Muhammad Al-Ghifari Angkasa dengan NIM akhir 0047, dan yang terakhir Muhammad Husnul Munajat NIM akhir 0068. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem penanggalan dan sejarahnya. Langsung saja masuk ke penjelasan materi, silahkan disimak sama-sama. Oke, masuk ke penjelasan materi yang pertama mengenai definisi sistem penanggalan. Secara etimologi, kata kalender atau penanggalan berasal dari bahasa Latin pada kata kalendarium yang memiliki arti buku catatan peminjaman uang. Dalam bahasa Indonesia, kata kalender dimaknai sebagai penanggalan atau tanggal. Sedangkan secara terminologi, kalender dipahami sebagai suatu tabel atau deret dari halaman-halaman yang berisi atau memperlihatkan hari, pekan, dan bulan pada suatu tahun tertentu. Istilah kalender dalam literatur klasik biasanya disebut dengan almanak, tarik, takvim, dan tanggal. Pembahasan yang selanjutnya mengenai klasifikasi sistem penanggalan. Berdasarkan sumber penentu waktu, klasifikasi sistem penanggalan dibagi menjadi 3, diantaranya matahari, bulan, dan perpaduan antara matahari dengan bulan. Langsung saja masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu sistem solar kalender. Kalender solar merupakan sistem penanggalan yang menggunakan matahari sebagai penentu waktu atau didasarkan pada perputaran bumi terhadap matahari. Lama bumi mengitari matahari adalah selama 1 tahun. Sistem kalender ini biasa disebut juga dengan kalender surya atau kalender Syamsiah. Matahari sebagai penentu waktu dalam ruang lingkup astronomi. Matahari digunakan sebagai penentu, yaitu pada revolusi bumi. Dalam mengelilingi matahari, pergerakan bumi terhadap matahari, bagian bumi yang paling terkena cahaya matahari, dan bayangan benda yang ada pada bumi dan bayangannya jatuh pada tepat di bawahnya pada saat itu dinamakan tengah hari, atau waktu matahari dapat diukur menggunakan jam matahari. Matahari sebagai penentu waktu dalam ruang lingkup falak atau astronomi Islam. Matahari digunakan sebagai penentu awal masuknya sebuah hari pada saat matahari tersebut terbenam. Karena perhitungan hari dalam sistem solar ini tidak begitu cermat, dalam kalender Hijriyah menggunakan kalender bulan atau Komariah sebagai perhitungan waktu beribadah. Contoh macam-macam penanggalan yang menggunakan sistem matahari ini diantaranya yaitu kalender Gregorian, kalender Julian, kalender Bahai, dan kalender Iran. Selanjutnya yaitu klasifikasi yang kedua, sistem lunar kalender atau bulan lunar dapat dipahami sebagai bulan. Kalender lunar merupakan sistem penanggalan yang menggunakan bulan sebagai penentu waktu atau berdasarkan pada perputaran bulan terhadap bumi. Lama revolusi bulan mengitari bumi adalah selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Dalam kalender bulan ini biasa disebut juga dengan kalender lunar, kalender Komariah, ataupun kalender Chandra. Bulan sebagai satelit alam bumi memiliki 2 gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Dan bumi sebagai satelit alam bumi dan bulan sebagai satelit alam dari bumi tidak memiliki sinar atau cahaya. Sinar yang tampak dari bumi merupakan sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan ke bumi. Akibat dari pergerakan revolusi bulan terhadap bumi, yaitu perubahan bentuk bulan yang tampak dari bumi. Hal ini dinamakan dengan fase bulan atau moon phase. Fase bulan terbagi menjadi 4, diantaranya bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama,
kuartal ketiga atau terakhir. Selanjutnya, contoh macam-macam penanggalan di dunia yang menggunakan sistem lunar ini atau bulan sebagai penentu waktu, diantaranya kalender Hijriah, kalender Jawa, kalender Badui, dan kalender Sunda. Dan yang terakhir mengenai klasifikasi sistem, yaitu sistem lunisolar kalender. Kalender lunisolar merupakan sistem penanggalan yang menggunakan fase bulan dan matahari sebagai indikator penentu waktu. Penggabungan dilakukan karena bulan dan matahari memiliki keterkaitan dan penting dalam penentuan tanggal. Seperti fase bulan menjadi penanda pasang surut air laut dan matahari menjadi penanda pergantian musim dan menunjukkan waktu yang cocok untuk bercocok tanam. Contoh-contoh dari macam penanggalan yang menggunakan sistem lunisolar ini adalah kalender Tionghoa, kalender Bali, dan kalender Yahudi. Dalam kalender Tionghoa memadukan penggunaan matahari dan bulan sebagai sistem penanggalan mereka. Sistem bulan atau perhitungan menggunakan bulan yaitu digunakan untuk perhitungan lama dalam satu bulan, dan sistem solar digunakan sebagai penentu dalam waktu lamanya satu tahun tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Nah, pada penanggalan metode astronomis didasarkan pada posisi benda langit yang saat itu sebagai contoh penanggalan metode astronomis ini didasarkan pada posisi benda langit saat itu sebagai contoh penanggalan Hijriah. Untuk menentukan tanggal 1 kita harus melihat bulan sabit. Nah, karena lamanya bulan sabit mengelilingi bumi itu 29 hari, 12 jam 44 menit dan 3 detik, maka akibatnya jumlah hari dalam sebuah bulan pada penanggalan Hijriah itu menjadi tidak tentu, ada yang 29 dan ada yang 30. Karena perputaran benda langit bisa dihitung, maka saat ini dengan penghitungan kita bisa menentukan berapa hari jumlah bulan pada tahun tertentu. Nah, namun penghitungannya tidak sesederhana kalender yang menggunakan penghitungan matematis. Jadi intinya metode astronomis ini agak sedikit ribet sih. Terus berbeda dengan penanggalan Masehi maupun Jawa yang matematis, kalender Hijriah ini dibangun berdasarkan fakta astronomis. Nah, karena tadi orang itu harus melihat langit untuk menentukan tanggal. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melihat tanggal, tanggal 1 adalah dengan melihat bulan sabit di langit, karena bukan berbasis penghitungan itulah yang membuat kalender Hijriah tidak perlu melakukan koreksi sebagai kalender Masehi dan Jawa. Itu. Jika saat matahari terbenam di ufuk barat kita sudah bisa melihat bulan sabit, nah maka itu dapat kita sebut sebagai malam pergantian bulan, atau malam itu sudah dihitung 1 atau bulan baru. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.